Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi dengan topik hidup sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita akan lanjut ke PPT selanjutnya. Subtema yang kita akan bahas hari ini adalah memahami makna sila ketiga, ya. Nah, dari harapan dari pertemuan ini, seluruh siswa itu bisa mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila, terkhusus nilai-nilai Pancasila yang ada di sila ketiga. Baik, jadi kita akan memahami tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat menunjukkan makna yang terkandung di sila ketiga, ya. Jadi peserta didik dapat menunjukkan makna yang terkandung di dalam sila ketiga. Baik, sila ketiga itu dilambangkan dengan pohon beringin, ya, simbolnya pohon beringin. Pohon beringin ini menjadi simbol karena mempunyai filosofi bahwa pohon beringin itu lebat, ya, dan juga memiliki akar yang kuat, sehingga pohon beringin ini dapat dijadikan sebagai simbol dari nilai persatuan. Harapannya persatuan itu bisa menjadi kuat seperti pohon beringin. Nah, ada sebuah pertanyaan pemantik untuk seluruh siswa, ya. Bisa dilihat, kenapa persatuan di Indonesia masih lemah melihat kondisi demo anarkis yang terjadi kemarin? Nah, silahkan dijawab di kolom komentar YouTube di bawah ini, ya. Nah, jadi yang menjawab ini akan Bapak catat namanya, ya. Baik, makna sila ketiga Pancasila. Nah, jadi supaya kita bisa mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila itu terkhusus pada sila ketiga, maka kita harus memahami makna sila ketiga. Apa sih makna dari sila ketiga itu? Yang pertama itu adalah bangsa Indonesia menyadari bahwa pentingnya sebuah persatuan. Jadi seluruh masyarakat, ya, termasuk Ananda, kalau ingin menciptakan sebuah persatuan, baik itu dalam lingkup ruang kecil seperti di kelas ataupun dalam lingkup skala yang besar, maka yang utama kita harus pahami adalah persatuan di atas segalanya. Jadi kepentingan pribadi itu disampingkan dulu. Kita harus memahami kepentingan umum. Nah, itu. Kepentingan umum inilah di atas segalanya. Apa itu kepentingan umum? Ada kepentingan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian yang kedua adalah melindungi segenap seluruh tumpah darah Indonesia. Persatuan bisa tercipta ketika keamanan, kedamaian, dan ketentraman itu terjadi. Jadi kedamaian, ketentraman, dan ketertiban itu bisa terwujud ketika adanya upaya negara memberikan perlindungan melalui aparaturnya, yakni kepolisian dan TNI, sebagai aparatur yang berfungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Persatuan tidak bisa terwujud kalau ketertiban dan keamanan itu belum ada di sebuah negara ataupun sebuah wilayah.
Jadi, bangsa Indonesia bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan itu ketika wilayahnya itu diberikan keamanan, diberikan perlindungan kepada semua warga negara tanpa terkecuali. Maka disitulah akan tercipta yang namanya persatuan ketika negara memberikan perlindungan dengan menjaminkan ketertiban dan keamanan itu ada. Kemudian yang ketiga adalah menghormati perbedaan dan keberagaman. Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus memahami bahwa kita berbeda, heterogen, memiliki banyak suku, memiliki banyak ras, memiliki banyak budaya, maka kita harus saling menghargai dan menghormati. Jadi kalau kita berada di suatu wilayah, itu kita harus tinggalkan dulu budaya kita. Kita harus menyatu dengan budaya di mana tempat kita berada. Nah, ada sebuah peribahasa di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Artinya apa? Bahwa di mana kita berada, maka di situ kita harus menghormati nilai-nilai yang ada di masyarakat tersebut dengan tujuan dan harapan agar kita tetap bisa menjaga nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Next, yakni yang selanjutnya adalah punya rasa cinta terhadap tanah air. Jadi, kalau mau menjaga persatuan dan kesatuan itu perlu adanya rasa cinta terhadap tanah air. Kalau rasa ini hilang, maka yakin dan percaya itu persatuan dan kesatuan tidak akan terwujud. Dan yang terakhir adalah bangga menjadi warga negara Indonesia. Ini yang utama. Kita harus bangga sebagai warga negara Indonesia. Dengan adanya rasa bangga berarti kita pasti bisa menjaga bangsa Indonesia itu dari perpecahan. Next. Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Yap, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda.
Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Honai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalau teman-teman berasal dari daerah mana dan apa yang paling terkenal di sana? Tulis di kolom komentar ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi web. Baik, itu tadi video yang disaksikan. Semoga video ini memberikan pemahaman, pendalaman materi terkait makna sila ketiga Persatuan Indonesia. Jadi intinya persatuan dan kesatuan itu bisa terwujud apabila seluruh masyarakatnya itu mampu menghargai, menghormati segala perbedaan yang ada. Baik, adapun tugas yang akan dikerjakan oleh siswa, ini temanya adalah merajuk persatuan dalam keberagaman. Jadi proyek ini dapat berupa video, poster, drama, puisi, atau bentuk yang lain. Isinya itu berupa ajakan-ajakan untuk menjaga persatuan seperti apa. Nah, itu jadi kontennya itu ada ajakan bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan itu. Saya kira cukup untuk video ini. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu baru buat seluruh siswa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.